introduced you. Kemarin kita sudah memperkenalkan The importance of the subject of riba. tentang pentingnya masalah riba. That even after Allah subhanahu wa ta'ala has declared this is the end, religion is perfected, revelation is completed, still one more came. Jadi dibuktikan dengan bahwa setelah Allah menurunkan wahyu bahwa agama Islam telah disempurnakan dan telah ditutup, tapi masih ada lagi wahyu yang turun. And that last revelation came down just before the Prophet sallallahu alaihi wasallam died. Jadi wahyu yang diturunkan terakhir persis sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Clearly. Sangat jelas. There must be a very profound reason why Jadi ada alasan yang betul-betul kuat mengapa this last revelation comes down on the subject of riba. wahyu ini turun berkaitan dengan permasalahan riba. And this last revelation comes down after Allah has declared, this day have I perfected for you your deen and completed my favor. Dan wahyu ini turun justru setelah Allah mendeklarasikan bahwa Islam telah sempurna, telah wahyunya telah selesai, tapi masih ada wahyu terakhir yang diturunkan. One of the first lessons that we get is that here in riba, Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya satunya, is inilah riba located the greatest danger menjadi bahaya yang paling besar that this ummah can face. yang akan dihadapi oleh umat. If the enemy attacks with riba Jika musuh menyerang dengan riba and injects that poison into us, dan menginjeksikan, menyuntikkan racunnya ke dalam diri kita, we will be paralyzed. kita akan menjadi lumpuh. We will not be able to resist. Kita tidak akan mampu menolaknya, melawannya. But the last revelation sent an even more powerful message. Bahkan wahyu terakhir membawa pesan yang sangat-sangat penting. O you who have faith in Allah, Jika wahai orang-orang yang beriman, fear Allah takutlah pada Allah and give up your demand for riba. dan hilangkan keinginan Anda untuk riba. If you are indeed believers. Jika seandainya kamu benar-benar beriman, And if you do not do so, jika kamu tidak melawan riba, then take notice maka perhatikanlah of a declaration of war pernyataan perang from Allah and His Messenger. dari Allah dan Rasulnya. This is the harshest language in the whole Quran. Ini adalah pernyataan yang sangat keras dari Al-Quran, Yang Paling keras dari Al-Quran, that Allah declares war, bahwa Allah menyatakan perang and the Prophet ﷺ declares war. dan Rasulullah SAW menyatakan perang. The Prophet ﷺ was sent as rahmatul lil alamin. Bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yet he ﷺ he cursed. Jadi Rasulullah SAW mengutuk keras. He cursed 4 people. Rasulullah SAW mengutuk 4 jenis orang. And he said that they are all 4 equally guilty. Dan mereka sama-sama berdosa atau salah. Number 1, Yang pertama, the one who takes riba. dia yang memakan riba. Number 2, Yang kedua, the one who gives riba. orang yang memberikan riba.
Number 3, Yang ketiga, the one who records the transaction. orang yang mencatat transaksi riba. Number 4, the Yang 2 keempat, witnesses. saksi yang menyaksikan riba. And he said they are all equally guilty. Semua sama-sama berdosa. If anyone has the curse of a prophet on him, Jika ada orang yang dikutuk oleh Rasulullah SAW, there is no way he can enter Jannah. tidak mungkin dia akan masuk surga. Tidak akan mungkin dia masuk surga. Tak boleh. Tidak boleh. tak? Indonesia ada? Tidak bisa. Tak boleh. Ha. Not possible to enter Jannah. Tidak mungkin masuk surga. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, you know zina? Zina, yes. Rasulullah SAW bersabda, Anda tahu tentang zina? Yes. When you walk on the road of zina, Jika kamu berjalan menuju zina, you lose your nur. Anda kehilangan cahaya. So you live in darkness. Anda hidup dalam kegelapan. So the Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Maka Rasulullah SAW bersabda, that if you consume jika kamu mengkonsumsi atau makan 1 dirham 1 dirham of riba, dari riba, it is equivalent to committing zina 36 times. sama jadi riba 1 dirham sama saja dengan zina 36 kali. 6 kali. 36 kali. 36 times. He said that riba is comprised of 70 different parts. Disebutkan bahwa riba memiliki 70 cabang. The smallest part of riba Cabang yang paling kecil dari riba is equivalent itu sama saja dengan to a man marrying his own mother. seperti orang yang menikahi ibunya sendiri. Finally, Pada akhirnya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam had a dream. Nabi Muhammad SAW mendapatkan mimpi In which he saw a river of blood. bahwa dia melihat sungai darah penuh dengan darah. There was a man in the river. Ada orang di dalam sungai itu, He was the one who consumed riba. yaitu orang yang melakukan riba, And he memakan riba. was trying to get out of the river. Dan dia berusaha keluar dari sungai itu. Every time he reached close to the bank, Setiap kali dia dekat ke bank, ke pinggir sungai, there was someone on the river bank dan ada orang lain dari pinggir sungai who had big stones. Big stones, dan ada satu batu besar and who would help him with the stone yang dilemparkan ke dia, batu itu, and force him back into the river. sehingga dia harus kembali ke tengah sungai. This was a dream. Ini mimpi Rasulullah SAW. River of blood. Sungai darah. But when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam went in the Isra and Mi'raj, Ketika Rasulullah SAW pergi Isra dan Mi'raj, all the angels greeted him with a smile. semua malaikat menyambutnya dengan senyuman. But one angel did not smile. Satu malaikat tidak tersenyum. Strange. Aneh. All the Indonesians smiled. Oh. Semua orang Indonesia tersenyum. Indonesians have the sweetest smile in the world. Orang Indonesia punya senyum paling cantik, paling manis. Both men and women. Baik laki-laki maupun perempuan, senyumnya manis. MashaAllah. Different from the smile of an American politician. Beda dengan senyumnya politisi Amerika. Indonesian politician also. The Indonesian smile is genuine.
Ya, senyum orang Indonesia itu murni. American smile is manufactured. Amerika itu rekayasa. So this angel did not smile. Jadi senyum satu malaikat ini tidak tersenyum. So Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam asked Jibreel alayhi salam, Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya pada Nabi Jibril, who is he? kepada malaikat Jibril, siapa malaikat itu? And Jibreel alayhi salam said, this is Malik, the angel who guards Jahannam. Ini adalah malaikat Malik, penjaga neraka Jahannam. So Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam asked to be allowed to look into Jahannam. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta izin untuk bisa melihat neraka. And among the things he saw in Jahannam Dan salah satu yang dilihatnya di dalam neraka, were men with huge bellies. laki-laki dengan perut yang sangat besar. You cannot see such a belly in Indonesia. Tidak ada orang Indonesia yang gedutnya seperti itu. But the bellies were transparent. Tapi perutnya itu transparan, tembus pandang. So you could see inside the belly. Jadi bisa dilihat isi perutnya. And he saw snakes inside the belly. Dan dilihatnya di dalam perut itu adalah ular. Who are these men? He asked Jibreel alayhi salam. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad SAW. Jibreel alayhi salam said, these are the men who consume riba. Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah orang yang memakan riba. This is sufficient for us Dan hal ini sangat cukup penjelasannya bagi kita to recognize untuk mengenali that riba is very important. persoalan riba adalah persoalan yang sangat penting. That riba is very dangerous. Dan riba adalah sangat berbahaya. And that we must study the subject of riba. Sehingga kita harus mempelajari masalah riba ini. So now let us turn to the Quran. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran. And when we do so, we find that Allah sends down revelation in stages. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dalam tahap demi tahap. There's stage 1, Tahap yang pertama, and then there's stage 2, kemudian ada tahap kedua, and then there's stage 3. kemudian ada tahap ketiga. And after the 3 stages in the Quran, Setelah 3 tahap turunnya Al-Quran itu, then Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad SAW in khutbatul wada, di dalam khutbah wada, khutbah perpisahan, he puts an end to riba. dia meletakkan penghentian riba sebagai When we look pesan. at the stages, Ketika kita melihat tahap-tahap tadi itu, we find that in every stage, kita lihat di setiap tahapnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala teaches the subject. mengajarkan masalah riba ini, A process of education. proses pendidikan. And so we know Sehingga kita tahu that if we are to respond to riba jika today, kita ingin menjawab persoalan riba hari ini, we have to put the greatest emphasis kita harus memperhatikan hal, menekankan on education, pada bidang pendidikan, teaching the people. mengajarkan orang lain. In the first revelation, Di dalam ayat yang pertama, wahyu yang pertama, we find that Allah waited for almost 7 years. Allah menunggu sampai 7 tahun, hampir 7 tahun, 7 years before He mentions the word riba. sebelum Allah menyebutkan tentang riba. Why did He wait so long? Mengapa menunggu sampai selama itu? The Arabs knew about riba. Karena orang Arab tahu tentang riba. Yes, they did. Ya, mereka tahu. Even when they were worshipping idols made of wood and stone,
Meskipun mereka menyembah berhala dari kayu dan batu, they knew about riba. mereka tahu tentang riba. The proof? Buktinya, Before Islam came, sebelum Islam datang, there was a great flood ada banjir besar, and the Kaaba was washed away. sehingga Ka'bah itu rusak, And they had to rebuild the Kaaba. dan They had to rebuild, dan mereka reconstruct. membangun kembali Ka'bah. And the pagan Arabs Dan Arab jahiliyah gave the law. membuat hukum. They would not accept any riba money Dia tidak mau menerima uang riba for rebuilding the Kaaba. untuk membangun kembali Ka'bah. So the Arabs knew about riba. Jadi orang Arab tahu riba itu apa, And they knew that riba was something bad. dan dia tahu riba itu sesuatu yang buruk. So why did Allah wait for 7 years? Lalu mengapa Allah menunggu sampai 7 tahun? The answer, Jawabannya adalah this subject is so difficult masalah riba ini sulit. that you have to wait until faith enters the heart. Kita harus menunggu sampai iman masuk ke dalam hati. Sheikh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz, Kiai Abdul Aziz was speaking to me bicara kepada Syekh Imran a little while ago. beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu. A very dangerous virus, Ada virus yang sangat berbahaya very dangerous virus you have here. yang kita punyai di sini. Virus yang berbahaya. The virus is called greed. Virusnya adalah greed, kerakusan. Greed. Kerakusan. Tamak. Tamak. Once there's greed in the heart, Ketika ketamaan itu ada di dalam hati, you cannot understand riba. Anda tidak akan tahu arti riba. You will come up with all kinds of arguments Kita bisa saja membuat berbagai dalih dan alasan to support riba. untuk mendukung riba. So Allah waited for 7 years Maka Allah menunggu sampai 7 tahun so that the community of Muslims sehingga masyarakat Muslim would have enough time cukup punya waktu to build iman in the heart. membangun iman di dalam hati. Only then Hanya dengan begitu kemudian did he begin the revelation on riba. mulailah wahyu turun berkaitan dengan riba ini. So now we know Sehingga sekarang kita tahu that we could teach riba to the world. kita bisa mengejar It will make no difference. We can teach riba kita bisa mengajar riba to the world. kepada seluruh dunia. It will make no difference. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. We'll just be whistling in the wind. Karena seperti siulan di dalam angin. I think so. The only way we can teach the subject of riba Salah satu caranya satu-satunya untuk mengajar riba and hope to change the people dan berharap untuk mengubah manusia is if we first ensure that there is faith in the heart. adalah dengan cara memastikan yakin iman di dalam That there diri is fear of Allah in the heart. ada wajah Allah di dalam hati kita. In the English language we say there is integrity Dalam bahasa Inggrisnya disebut integritas, and there is character karakter, harus and ada, there is a sense of justice. dan ada rasa keadilan. And this is not only for Muslims. Dan itu tidak hanya buat Muslim saja, Could be a Christian, bisa jadi orang Kristen, could be a Hindu, bisa jadi orang Hindu, could be a Jew, bisa jadi orang Yahudi, could be a Buddhist. juga bisa jadi orang And Buddha. yet, Dan juga
could be someone of character, orang yang memiliki kepribadian atau of integrity, integritas ini, willing to stand up for justice. mau berjuang untuk menegakkan keadilan. These are the people Inilah orang yang who can receive and understand the message of riba. mendapatkan pesan inti dari yang bisa menangkap pesan riba. When Allah sent down the first revelation Ketika Allah menurunkan wahyunya yang pertama in Surah Ar-Rum, dalam surat Ar-Rum, the message is gentle. pesannya itu lemah lembut. Nah, It is not violent. tidak tegak, tidak keras, It is not strong. tidak kuat, It is soft. halus pesannya itu wahyunya. Like when Allah sent Musa alayhi salam to Fir'aun. Sebagaimana wahyu Allah kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Allah said to Keras. Musa alayhi salam, فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Bagaimana Speak to him gently. bicaralah kepada Fir'aun itu secara lemah lembut. So our strategy must be, Maka strategi kita when we teach the subject of riba, ketika kita mengajar masalah riba, to begin with a gentle message. kita harus menyampaikan dengan pesan yang lemah lembut. Now then, let us turn to the first revelation. Mari kita lihat wahyu yang In which surah? Ar-Rum. Surah Ar-Rum. pertama adalah surat Rum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anytime you are lecturing and you have to quote from the Quran for the first time, you always say بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Setiap kita memulai membaca Quran, ketika kita ceramah itu mulailah dengan ba'dahu. Yeah. After that you don't have to say it. But the first time you must say it. Okay? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. And that which you put out or invest Dan ketika kamu menginvestasikan in a riba transaction, di dalam transaksi yang riba, so that your capital sum might increase, mungkin saja modal kamu atau pendapat kamu akan meningkat, in the wealth of others, menjadi kaya dibanding orang lain, in the wealth of others. dalam kekayaan orang lain, Meaning at the expense of the wealth of others. jadi menarik kekayaan orang Atas biaya. atas biaya orang lain, merugikan orang lain, That will not increase with Allah. tidak akan menjadikan kamu dekat kepada Allah. But that which you put out in or invest, Tapi jika Mengeluarkan investasi. kamu melakukan investasi in charity, untuk bersedekah atau zakat, seeking Allah's pleasure, mencari ridho Allah, that will increase many times with Allah. akan rezeki kamu atau pendapatan kamu akan meningkat juga di hadapan Allah. So now we know, number one, Jadi kita tahu yang pertama, Allah is not pleased with riba. Allah tidak meridhoi riba. Tidak senang terhadap riba. Number two, Yang kedua, Allah is pleased with charity. Allah ridho atau senang terhadap zakat dan sedekah. Number three, Dan yang ketiga, that Allah is contrasting
contrasting riba with charity. Allah mengkontraskan antara riba dan membandingkan riba dengan sedekah. If you want to understand riba, Jika Anda ingin memahami riba, you must study charity. Anda harus mempelajari sedekah. The two are opposite to each other. Keduanya sangat berlawanan. They are opposite to each other Dia sangat bertolak belakang because Allah is pleased with this one karena Allah meridhai yang satu and Allah is displeased with this one. dan Allah tidak meridhai yang satunya lagi. So study charity and you will understand riba. Jadi mempelajari sedekah, Anda akan memahami riba. So this is the process of education. Jadi ini adalah proses pendidikan. What is the contrast between charity and riba? Apa perbedaan antara sedekah dan riba? Answer. Jawabannya, In a perfect act of charity, di dalam tindakan bersedekah yang sempurna, yang baik, which now does not exist anymore in the city, you can't find it. Anda tidak akan bisa temukan tindakan sedekah yang sempurna di You kota. can only find true charity in kampung. Jadi Anda hanya bisa menemukan sedekah yang baik itu di desa saja. A true act of charity is one in which you give Salah satu sedekah yang sering kita berikan and you take nothing in return. tidak mendapatkan kembali yang sama. Tidak memiliki pamrih, ya. Tidak memiliki pamrih. So true charity Jadi sedekah yang benar is like true love. seperti cinta yang suci. In true love, Dalam cinta yang suci, you give Anda memberi, and you take nothing. tidak berharap kembali. That's true love. Itulah cinta yang suci. In true charity, Dan sedekah yang suci, you give, Anda memberi, you take nothing. in tidak return. berharap kembali. Riba Riba is the opposite. persis kebalikannya. In riba, it's pure act of riba Dari tindakan riba yang murni is that in which you take adalah citra kamu mengambil, and you give nothing in return. tapi kamu sebenarnya tidak memberikan apapun. In charity, you give Di dalam sedekah kamu memberi, and you take nothing in return. tidak berharap kembali. In riba, you take Di dalam riba kamu mengambil, and you give nothing in return. tidak memberikan apapun sebaliknya. Look how simple it is. Jadi sangat mudah untuk memahami riba. Now the heart Jadi hati is touched. disentuh di situ. The money lender Jadi para peminjam uang is not a good man. bukanlah orang yang baik, rentenir, bukanlah manusia yang baik. If he's only taking from Indonesia Jadi dia selalu mengambil dari orang Indonesia, and not giving in return, tidak memberikan apapun kembali pada kembalian. one day Suatu hari Indonesia will have to export Indonesia harus mengekspor millions of her daughters jutaan para wanita, anak-anak perempuan to work as slaves bekerja seperti budak, in Singapore. sebagai budak In Singapore. di Singapura. No, Singapura. One of the worst places is actually Hong Kong. Hong Kong. Yes. Ya. And Taiwan already started. Yeah. If you're only taking from Indonesia Mereka mengambil dari Indonesia and you're not giving in return, dan tidak mengembalikan kepada Indonesia, one day our daughters maka anak-anak kita suatu hari will be prostitutes akan menjadi pelacur in Batam. di Batam. When people are so poor that they are destitute, destitute, poverty at the extreme level, Mereka sudah betul-betul hancur atau sudah hancur they lebur, would even worship. miskin sekali, They would even worship an idol. sehingga mereka harus seperti menyembah berhala.
bahkan berhala pun akan disembah. Oke. And so, the first revelation Maka wahyu yang pertama conveyed a very important lesson, menyampaikan pesan yang sangat penting, educating the people mengajarkan manusia about the dangers of riba. bahayanya riba. As a consequence, Dan konsekuensi those who have faith in yang the heart dan konsekuensinya yang memiliki iman di dalam hati and who seek Allah's pleasure dan mencari ridho Allah would stay away from riba. akan menyingkir dari riba. They would not put their money in a fixed deposit Mereka tidak akan memasukkan uangnya ke dalam to take the riba. deposito palsu, deposito berjangka, And they would not borrow money on interest to buy a motorcycle. dan tidak akan minjem duit untuk membeli sepeda motor.